Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang mana alhamdulillah kita kedatangan tamu, ya, yang mana tamu tersebut adalah tamu yang bukan biasa tapi luar biasa. Mana Bapak Dr. Nur Wahid adalah mantan ketua MPR dan sekarang wakil ketua MPR. Itu adalah suatu kunjungan yang mana itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami selaku pengurus Masjid An-Nur juga mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya kepada Pak Nur Wahid. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam selalu kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau kita mengenal ad-dinul Islam, mengenal agama Islam. Karena agama Islam itu adalah ad-dinu indallah, dinul Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita sebelum buka iftar, buka puasa berjamaah, itu ada kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, ya, Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan kali ini kita sampai hadis yang ke-36. Hadis yang ke-36. Maka saya akan melanjutkan hadis tersebut. Hadis yang ke-36. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ali Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbil dunya nafasa Allah anhu qurbatan min qurbi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muhsinin yassara Allah alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man tabi'a qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah wa man qata'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu.
beberapa yang harus diteliti. Di antaranya ada matanya atau ada sanadnya di situ yang dikatakan tidak mendengar dari sahabat. Dan terlepas dari itu, bahwa hadis tersebut dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya, dari Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa, barang siapa yang nafasa itu menyelesaikan, an mu'minin, terhadap orang mukmin, qurbatan min qurabi dunya, dari kesulitan, dari berbagai kesulitan yang ada di dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka kata Rasulullah SAW, Allah akan nafasa, akan menyelesaikan pula, atau akan menyelesaikannya, anhu, darinya, yaitu untuk orang yang menyelesaikan kesulitan tersebut, min qurabi yaumil qiyamah, maka akan diberikan, ya, penyelesaian dari kesulitan tersebut di hari kiamat. Maka saya mengambil syarah kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana syarah tersebut saya ambil dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad Al-Syekh, yang mana beliau berkata, al-qurbah, kesulitan, yang dinamakan kesulitan itu adalah ma yakunu ma'udai, yang mana ada pada seorang itu kesulitan, atau adanya kesulitan yang didapati oleh orang muslim, itu adalah dinamakan al-qurbah. Maka dari sini mengenai masalah kesulitan, yang mana Rasulullah SAW menafaskan mukminin kurbatan, barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin, ay kurbah min kurbid dunya, kesulitan yang ada di dunia, kesulitan yang mana dia didapati di dunia. Maka Syekh Shalih mengatakan, fayakun fi dzalika al-qurb an-nafsiyah wal qurb al-amaliyah. Syekh Shalih mengatakan, entah itu di dalam nafsiyah, jiwanya seorang hamba atau seorang muslim, atau al-amaliyah, atau dari perbuatannya seorang muslim, entah menyangkut nafsiyah, jiwanya, atau perbuatannya. Maka Syekh Shalih mengatakan ini adalah amun, secara umum, baik itu al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik, atau fil mal, atau di dalam masalah harta, dan juga di dalam masalah penolongan untuk membantu seorang muslim tersebut, itu dijelaskan oleh Syekh Shalih, itu masih umum. Jadi barang siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang muslim di dunia, maka akan diselesaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, atau akan dibalas perbuatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Terus Rasulullah SAW melanjutkan, wa man
Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggampangkan, mempermudah ala musirin, atas orang yang mendapatkan kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Al-Muqsir, Syekh Shalih mengatakan, huwa alladhi 'alaihi hamdun li ghairihi la yastati'u ada'ahu. Yang namanya orang yang sulit itu adalah, kata Syekh Shalih, bahwa dialah yang berhak li ghairihi, atas orang lain. La yastati'u ada'ahu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mempermudah atau melakukan kesulitan tersebut. Maka orang yang dalam keadaan kesulitan, kesusahan, dialah aslinya yang berhak untuk kita tolong, untuk kita bantu. Maka Syekh Shalih juga mengambil ayat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280, wa in kana tu usratin fanadiratun ila maisarah fataysir 'ala al-muslim min al-umuri al-mustahabbah. Saya mengatakan bahwa mempermudah atau membantu orang yang dalam keadaan kesulitan itu termasuk al-mustahabbah, minal umuril mustahabbah, dari perkara-perkara yang disunahkan, perkara-perkara yang dicintai. Wa min fadhailil a'mal, dan termasuk dari keutamaan amalan. Wa min as-shadaqatil 'azimah, dan dari termasuk sedekah yang agung, termasuk sedekah yang besar, yaitu menolong orang dalam keadaan kesulitan. Wa man yassara 'ala musirin, yang dimaksud dengan yassara mempermudah, yaitu meringankan segala kesulitannya, imma bi'ata imanihi, baik itu mengasih hartanya atau sebagian hartanya atau semua, dengan syarat apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, yassarallahu alaihi, maka Allah akan mempermudah baginya, baik entah itu di dunia atau di akhirat. Maka Syekh Shalih di sini mengatakan, kita boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas jasa kita menolong orang lain. Misalnya kita mempermudah orang yang lagi dalam kesusahan, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pada suatu saat nanti jika kita mendapatkan kesukaran atau kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah di dunia. Kita boleh berharap kepada Allah baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Rasulullah SAW meneruskan sabdanya, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka dia akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Jauh sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anjuran kepada kita agar jika kita mempunyai suatu kelakuan atau perbuatan atau ucapan yang itu menurutnya aib bagi kita, maka kita usahakan menutupinya. Jangan kita buka lebar-lebar. Jangan kita promosikan atau kita publikasikan di Facebook atau yang lainnya. Jika kita publikasikan, maka kita akan dipublikasikan kembali. Jika kita
wal akhirah. Maka dia akan ditutup aibnya di dunia ataupun di akhirat kelak. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan demi Allah kata Rasulullah SAW, fi 'auni al-'abdi, ya, Allah Subhanahu wa taala dia menolong hambanya selama orang tersebut menolong hambanya yang lain. Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya selama dia menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Maka kata Rasulullah SAW, sahhalallahu, Allah akan mempermudah jalan tersebut menuju jalan ke surga. Barang siapa yang menempuh atau kita menuntut ilmu, mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, menimba ilmu, maksudnya apa? Ilmu agama, ilmu ad-dinul Islam, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, maka Allah telah akan mempermudahnya bagi penuntut ilmu atau talibul ilm, akan dipermudah jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan siapa yang berkumpul atau kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, pada rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini min buyutin fi buyutillah, fi baitin min buyutillah, saya sering mengatakan yang dimaksud bait di sini adalah al-masjid, ya. Al-masjid itu tempat yang paling pas untuk berkumpulnya seorang muslim. Al-masjid tempat yang paling strategis untuk dikumpulnya atau persatuan dan kesatuan kaum muslim. Yatluna kitaballah, yang mana kaum tersebut apa? Yatluna, membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarrasuna bainahum, dan mereka mempelajari di antara mereka saling mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya rahmat, wa hafathumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengelilinginya para malaikat, atau para malaikat berkeliling dengan orang yang saling membaca Al-Qur'anul Karim. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di fi man 'indah, yaitu di dalam makhluk yang lainnya. Wa man abta'a bihi 'amaluhu, dan barang siapa yang lambat beramalnya, lam yusri bihi nasabahu, maka kata Rasulullah SAW, tidaklah akan dipercepat nasabnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faedah yang kita bisa ambil. Di antaranya adalah jika kita membantu kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala, kesukarannya, kesulitannya, maka Allah akan bantu kita, entah itu di dunia atau di akhirat. Dan juga keutamaan orang yang berkumpul di masjid dalam rangka